Aku ingin membagikan kisahku yang begitu aneh kedengarannya. Semua itu sebenarnya bukanlah pilihanku. Namun karena kondisi isteriku yang sudah mulai tak mampu memberikan sesuatu itu, maka aku terpaksa merajut keakraban dengan mertuaku sendiri. Pernikahanku yang kini telah berusia 4 tahun bisa dibilang cukup harmonis. Namun sejak 6 bulan lalu setelah istriku mengidap sebuah kanker dan terpaksa salah satu bagiannya itu harus diangkat. Semenjak saat itu istriku seperti kehilangan semangat hidupnya. Bahkan ia keluar dari tempatnya bekerja, yaitu di sebuah perusahaan swasta yang lumayan besar. Harus kuakui dengan hilangnya salah satu dari istriku itu, ada sebagian pesonanya yang hilang. Namun karena aku tak mau menyakitinya, bahkan aku kerap meyakinkannya bahwa aku tak pernah berpikir untuk meninggalkannya. Tetapi tidak bagi Yura isteriku. Kehilangan asetnya itu menjadikannya seolah hilang rasa percaya diri. Setiap hari ia hanya berbaring di tempat tidur dan tampak begitu trauma dengan dirinya sendiri. Ia tidak mau mengerjakan apapun, termasuk mengurus Dita, putriku yang berusia 3 tahun. Namun untung ada ibu mertuaku yang memutuskan tinggal bersama kami setelah Yura menjalani operasi. Dan karena ibu mertuaku itulah segala pekerjaan rumah menjadi beres. Akan tetapi yang membuatku merasa kecewa adalah Yura sama sekali menolak untuk menunaikan kewajibannya sejak ia mulai sakit dan sampai kankernya diangkat. Dan yang lebih sakitnya ia malah selalu menyuruhku untuk mencari penggantinya, karena menurutnya ia sudah tidak pantas lagi menjadi seorang istri yang baik. Sebagai laki-laki berusia 35 tahun yang masih sangat membutuhkannya, aku selalu pusing mau mencari di luar. Entah kenapa aku tidak tertarik sama sekali dengan yang ada di luaran sana. Selain beresiko penyakit berbahaya, lagi pula aku tidak begitu bisa dengan orang yang gak ku kenal. Pernah terlintas pikiran tak wajar untuk ibu mertuaku. Usia ibu mertuaku sudah 54 tahun dan sejak kematian suaminya 3 tahun lalu, entah kenapa pikiran tak wajar itu sering muncul, karena suatu hal yang membuat gejolakan jiwaku seakan merindukannya. Pada hari itu, mertuaku sedang mandi dan bersih-bersih. Tiba-tiba dari dapur tercium bau gosong nasi yang sedang dimasaknya. Aku yang sedang duduk santai di ruang tengah pun berkata, "Bau gosong apa nih, Bu?" "Nasi ya," ujarku dengan berteriak. Saat itu aku nggak tahu ibu mertuaku ada di kamar mandi. Ibu mertua yang mendengar teriakanku langsung lari bergegas keluar dengan hanya kain sederhana yang bahkan tak dapat melindungi seluruh bagian yang ada padanya itu, sementara aku menyusulnya. Ia segera mengangkat panci lalu mematikan kompor dan memindahkan nasi ke Magicom agar nasi tidak berbau gosong. Saat itulah aku bisa melihat pemandangan alamnya yang indah dan nyata, yang belum pernah kulihat pemandangan alam itu sebelumnya. Namun yang lebih membuatku salah tingkah adalah saat ia sedang menunduk mematikan kompor. Aku dapat menyaksikan panorama alam yang indah dengan pemandangan lembah bukit yang berjejer rapi. Saat itu gejolak di dadaku langsung muncul. Bisa dimaklum karena memang sudah cukup lama aku tidak memperoleh kebutuhan itu dari istriku. Saat itu aku nyaris nekat memberikan sebuah rangkulan dan mengajaknya mengarungi samudra. Namun aku takut karena bisa mengundang masalah bila ia tidak berkenan dan terpaksa aku memendam gejolakan itu. Terlebih lagi karena selama ini ia sangat pendiam dan rajin menasihatiku, hingga aku tidak berani bersikap berlebihan padanya. Hari berganti hari, sikap isteriku bukannya membaik malah ia semakin memburuk. Ia hanya keluar dari ruangan saat makan atau mandi dan selebihnya waktunya dihabiskan untuk tidur atau nonton TV yang berada dalam kamar. Ia juga selalu menolak memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu kami menjadi sering bertengkar seperti yang terjadi malam itu. "Kalau kamu tetap dengan egomu begini, biar aku mencari di luar saja untuk menggantikanmu," ucapku dalam nada tinggi karena tak mampu menahan emosiku. "Aku kan sudah minta Mas. Cari aja wanita lain yang bisa memberikan kebutuhan Mas." "Aku nggak apa-apa kok," sahutnya dengan begitu enteng. Mendengar ucapannya itu emosiku pun meledak sambil keluar ruangan. Pintu kututup dengan cara kubanting hingga menimbulkan bunyi yang cukup keras untuk meredam emosiku. Kuambil sebotol air dingin dan pergi ke belakang rumah di tempat kandang ayam, tempat yang paling aku senangi untuk melamun dan juga mengurangi rasa gundah. Perlahan emosiku mulai reda setelah beberapa tegukan air dingin membasahi kerongkonganku. Sebatang samsu kunyalakan sembari memikirkan nasib pernikahanku yang porak-poranda gara-gara kanker yang diderita istriku.
Namun saat aku hendak menyalakan Samsung berikutnya suara ibu mertua mengejutkanku. Kalian bertengkar lagi ya? Ucap ibu mertuaku yang ternyata berdiri tak jauh dari tempat aku duduk di bawah kermangan malam halaman belakang. Ibu belum istirahat. Maaf Bu, ujarku sedikit terbata. Bukan kamu yang salah, tapi memang Yura yang keterlaluan. Padahal ibu sudah berkali-kali mengingatkannya, ucapnya. Ia mendekat dan duduk di sampingku. Mungkin ia tidak enak dengan sikap putrinya itu. Saya emosi Bu, sebab Yura menyuruh saya jajan saja. Saya pusing sekali Bu memikirkan sikapnya itu. Curhatku. Iya ibu tahu, pasti kamu sangat pusing. Ucapnya lirih mencoba memahami perasaanku. Sesaat kami hanya diam, membisu aku dengan pikiranku yang begitu kesal dengan ulah istriku. Sedangkan ibu mertuaku ia sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Sampai akhirnya ia berkata kalau mau, ibu ada usul tapi, ibu mertuaku nampak ragu untuk menyelesaikan kalimatnya. Usul apa Bu katakan saja, ujarku begini. Dulu kan waktu ibu hamil muda, bawaannya itu enggan banget untuk memenuhi kebutuhan bapaknya Yura, bahkan dan itu berlangsung sampai 3 bulan. Maka bapak jadi tidak sabar untuk mengarungi samudra. Akhirnya sebagai jalan keluar setiap bapak butuh ininya, apanya itunya lah pokoknya oleh tangan ibu sampai rampung. Jelas ibu mertuaku. Saya sudah bujuk juga begitu Bu, tapi Yura tetap enggan beraktivitas. Ucapku. Ibu mertuaku terdiam, ia ingin menyampaikan sesuatu, tetapi terlihat wajahnya menunduk. Sampai akhirnya ia berkata sebenarnya ibu kasihan sama kamu, kalau kamu mau biarlah ibu yang ngobatin, biar pusingnya hilang. Ujarnya lirih. Aku begitu terkejut dengan tawarannya. Namun sungguh aku sangat senang dengan tawarannya itu. Jantungku seakan berdebar kencang saat itu. Namun aku mencoba mengontrol agar terlihat tidak canggung. Terus kapan Bu? Saat ini kepala saya sangat pusing. Karena memang sejak tadi gejolak dadaku masih bergemuruh. Ucapku. Sekarang juga boleh. Sahutnya menawarkan. Tadinya ibu mertuaku ingin bekerja langsung di tempat kami duduk di dekat kandang ayam. Tapi aku menolak dengan alasan tempatnya yang kurang nyaman dan juga bau. Akhirnya kami sepakat untuk bekerja di ruangan tamu. Karena di ruangan yang ditempati ibu mertuaku ada putriku yang beristirahat di sana. Ibu memintaku untuk lebih dulu mengecek apakah Yura, istriku sudah terlelap atau tidak. Dan ternyata ia sudah pulas sambil mendengkur. Aku pun langsung menyusul ibu mertuaku ke ruangan tamu. Di sana ia sedang menungguku sekbari duduk di tepian tempat peristirahatan. Namun ia nampak canggung. Mungkin ia malu atau entah apapun itu. Namun karena aku yang tak mampu membendung gejolakan yang semakin membara, aku tak peduli lagi. Aku langsung duduk di dekatnya. Ayo Bu obatin perasaanku, biar pusingku hilang, kataku mahu sambil meraih tangannya. Aku pun langsung memindahkan semua tudung saji yang kupunya, hingga semua hidangan yang ada padaku dapat dengan bebas ia ambil. Mertuaku agak tertegun, wajahnya kian tertunduk, tapi ku yakin ia merasa kagum dengan diriku dibandingkan dengan ayah dulu. Bagusan mana Bu remotenya? Tanyaku mencoba mengusir kecanggungan. Dengan refleks ia mencubitku dengan lembut. Hus jangan ngomongin orang yang sudah meninggal, katanya. Tapi kamu jujur, memang kamu jauh lebih unggul, sampai takut ibu melihatnya, sahutnya. Takut apa senang nih, timpaku dengan nada pelan. Selanjutnya tangannya menjangkau sesuatu itu dengan pelan. Ia benar-benar profesional dalam pekerjaannya itu. Tanpa sadar tanganku menjangkau sesuatu itu. Namun ketika hendak berupaya untuk mencoba mengarungi samudra dengannya, ia seolah mencegahku untuk berangkat. Ibu sudah tua loh Glenn. Kapal ibu sudah tidak seperti dulu lagi, katanya seperti mengingatkan. Tapi ia sama sekali tidak mencoba mencegah untuk berangkat. Di usianya yang telah 54, ia memang sudah agak berubah, namun tetap saja tidak mengurangi rasa penasaranku terhadap kapal layarnya itu. Kok kamu lama banget sih sampainya? Tangan ibu sudah pegel nih ucapnya. Sebenarnya sejak tadi pertahanan bentengku sudah hampir runtuh, namun selalu ku kontrol dengan sebisa mungkin. Kalau begitu ibu berhenti aja dulu, biar gantian aku yang bawa kapalnya. Ucapku. Aku pun memindahkan semua tudung saji makanan miliknya itu.
Betapa terkagumnya aku saat ku menyaksikan panorama alam indah nan nyata tersebut, dan dengan perlahan kemudian kapal mulai ku kendalikan dan kami langsung mengarungi lautan samudra luas bersama dengan diiringi suara nyanyiannya yang membuatku takjub dengan betapa profesionalnya mertuaku bekerja dengan pekerjaannya. Makanannya tidak berbau, nampaknya karena ia rajin perawatan. Serukan bu pekerjaan ini? Tanyaku sambil terus berlayar di samudra. Ini jujur. Seru banget ibu baru memperoleh pekerjaan seseru ini, sahutnya lirih. Perjalanan kami ini seakan membuat kami amnesia, seakan tak peduli dengan status di antara kami. Nyanyiannya semakin sering. Untung saja pintu ruangan sudah kukunci dengan rapat. Lagi pula istriku sudah pulas. Akhirnya tiba-tiba ibu mertuaku sampai ke pelabuhannya dan aku pun membiarkannya beristirahat sejenak dari pekerjaannya itu. Aku keluar menuju toilet sambil menengok Yura di ruangannya. Aku takut dia terjaga. Saat aku kembali ibu mertuaku sudah berdiri dan bermaksud hendak meninggalkan ruangan itu hingga aku mencegahnya. Bu saya masih butuh pekerjaannya. Saya belum dapat hasilnya nih. Ucapku berbisik. Ibu hanya cuma sebentar kok. Mau buang air kecil. Ujarnya sambil mencubit tanganku dengan lembut. Tidak begitu lama ia kembali ke ruangan. Tak seperti di bagian pertama, sekarang dia lebih santai menanggapi ucapanku. Ia sama sekali tidak membantah. Wanita berusia 54 tahun itu langsung mengabulkannya tanpa menunggu terlalu lama. Aku yang memang sudah cukup lama memendam semangatku ini dalam bekerja langsung saja mengulangi pekerjaan yang kudambakan itu. Nyanyiannya pun mulai terdengar kembali. Kali ini aku ingin benar-benar menuntaskan pekerjaanku ini dan aku juga berharap jika pekerjaan ini bisa bertahan sampai lama, hingga aku tak perlu pusing kalau Yura istriku mangkir dari tugasnya. Sampai akhirnya ibu mertuaku sampai lagi ke dermaga dan ia begitu terlihat capek dengan perjalanan itu. Ibu istirahat sebentar ya, kamu lama banget sampainya, kapalmu juga besar, beruntung Yura dapat kamu, ujarnya. Selama ibu beristirahat aku juga memanfaatkan waktu untuk memulihkan diri di sampingnya. Aku tidak tega kalau harus memaksakan perjalanan ini meskipun sebenarnya aku tadi juga hampir sampai ke pelabuhan. Saat melihat keadaan mertuaku, aku seperti tak bisa diam. Namun ketika aku akan bangkit, dia mencegahnya. Kamu diam saja di sini. Sekarang biar giliran ibu yang menahodai kapalnya, katanya. Tapi tunggu ya. Ibu mau ke Balang sebentar, ucapnya. Saat ia kembali, ia membawa termos yang biasa untuk menyimpan air panas dan baskom plastik juga sebuah kain kecil. Tidak mungkin ia akan membuatkan kopi dengan peralatan seperti itu, pikirku. Tapi untuk apa ia membawanya? Pertanyaan itu terjawab setelah ibu mertuaku kembali dan hendak memulai menjalankan perjalanannya. Ternyata kain kecil itu setelah dicelup air hangat digunakan untuk mengompres yang ada padaku. Nyamankan ini membuat peredaran darahmu menjadi lancar, ucapnya. Aku merasa sangat diperhatikan olehnya. Dulu apa almarhum bapak juga suka diobati begini kalau sama ibu? Tanyaku penasaran. Ini malah dari bapak resepnya, jawab ibu mertuaku. Setelah beberapa menit ia pun memindahkan kompresannya dariku dan kemudian dengan semangatnya ia mencoba menahodai kapal untuk mengarungi samudra luas dan aku hanya diam saja mengikuti arahan darinya. Singkat cerita, sejak saat itu aku dan mertuaku selalu mengulang perjalanan kami yang indah itu. Aku tak lagi harus menahan derita hatiku karena Yura istriku tak mau memenuhi kewajibannya. Ibu mertuaku nampaknya juga sangat menyukai perjalanan itu. Walaupun begitu, kami tetap berusaha keras untuk selalu bersikap wajar di hadapan Yura. Hingga sekarang semuanya lancar-lancar saja seperti malam itu. Aku harus lembur sampai malam dengan komputerku karena besok sejumlah laporan harus sudah beres di meja pimpinan tempatku bekerja. Namun baru saja aku mahu mulai menyelesaikan tugasku yang terakhir. Ruangan tamu tempatku bekerja di rumah muncul ibu mertuaku dengan membawa segelas kopi panas dan pisang keju kegemaranku itu. Kopinya diminum dulu biar segar, ucapnya sembari mengurut pundakku. Sikapnya yang lembut dan penuh perhatian layaknya istri yang berbakti kepada suami yang membuatku bahagia dengannya. Itu kopinya diminum ya udah kamu lanjutin aja kerjanya. Ibu mau lihat Dita di kamar, ujarnya sebelum ia keluar ruangan. Aku sempat meraih tangannya. Bu apa ibu nggak lagi butuh? Tanyaku berbisik di telinganya.
Tapi kamu kan lagi kerja, sahutnya. Sudah hampir rampung kau Bu, biar pagi-pagi sebelum berangkat saya selesaikan, kataku. Tak kusangka wanita seusia dirinya masih memiliki semangat bekerja yang begitu besar dan itu terbukti saat itu juga. Ia langsung memberikan sambutan perkenalannya lagi. Hari-hari pun berganti. Aku sudah tidak terlalu berharap lagi haku dari Yura. Isteriku karena memang selama ada mertuaku, semua kebutuhan terpenuhi dengan sempurna. Dan sejak keakrabanku yang istimewa, aku dan isteriku sudah jarang bertengkar. Sebenarnya aku masih sangat cinta kepada isteriku, namun untuk urusan sesuatu itu aku tak mampu berbuat apa-apa.